Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Bastran, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Berpacu dalam pandemi. Laju angka penularan COVID-19 terus berkejaran dengan upaya vaksinasi. Hingga kini, pemerintah pun telah menerima lebih dari 141 juta dosis vaksin berbagai merek dan asal negara seiring jumlah keseluruhan kasus penularan yang hampir mencapai 3 juta kasus. Pemerintah sebagaimana hasil analisis ahli virus di seluruh dunia yakin betul pandemi bakal reda jika kekebalan kelompok lekas diraih. Salah satu cara mencapai kekebalan kelompok ialah vaksinasi 2 dosis untuk minimal 70% penduduk. Sayangnya, hingga saat ini upaya mengejar target vaksinasi masih keteteran. Dari 208,2 juta sasaran target vaksinasi nasional, baru 42,3 juta atau 20,34% yang menerima vaksin pertama dan 16,4 juta atau 7,90% penerima 2 dosis suntikan. Perbandingan itu tentu masih jauh panggang dari api, sebab target yang dianut dalam pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia adalah 20/100 penduduk harus sudah tervaksin. Sementara demi memenuhi batas standar, paling tidak butuh lebih dari 30 juta dosis vaksin lagi untuk segera disuntikan paling lambat sampai sebulan mendatang. Persoalan pun tidak berhenti di sini. Jika mengacu Badan Kesehatan Dunia atau WHO, aturan main pencapaian kekebalan kelompok itu tak pernah baku. Pasalnya, masih ganas virus yang bermutasi selama pandemi. Nilai presentasi kekebalan kelompok pun mesti digenjot agar bisa turut mengimbangi. Munculnya varian Delta yang diklaim memiliki potensi penularan lebih cepat mengharuskan nilai target kekebalan kelompok diperbesar menjadi 69% sampai 93% target vaksinasi. Belum lagi ketersediaan vaksin dan kendalaan distribusi ke daerah. Indonesia memang memiliki problem tersendiri. Lantaran memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, tidak elok pula jika hitung-hitungan ini ditabrakkan dengan kesan keberhasilan negara sekecil Brunei Darussalam atau negara besar tetapi non-kepulauan lainnya. Kendala distribusi dan stok vaksin ini paling kentara dialami Provinsi Lampung. Mengacu data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Selasa, 20 Juli 2021, pencapaian vaksinasi justru berada di posisi paling buncit ketimbang provinsi lainnya. Lampung memiliki sasaran target vaksinasi 6.645.226 orang, akan tetapi yang menerima dosis pertama baru 579.000 orang alias 8,71%, sedangkan vaksin kedua baru menyasar 269 atau 4,05% penerima. Jika dikalkulasi secara singkat, dibutuhkan lebih dari 12 juta dosis lagi agar Lampung mampu meraih kekebalan kelompok. Kondisi ini belakangan diperparah dengan banyaknya keluhan stok vaksin di Lampung yang mulai langka. Beberapa penerima vaksin COVID-19 dosis pertama justru kesulitan mendapatkan suntik lanjutan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Padahal jarak antara penerimaan dosis vaksin pertama dan kedua demi membentuk antibodi juga mesti mengikuti rentang waktu yang ideal. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebut fungsi vaksin hanya maksimal jika penerimaan dosis 1 dan 2 tidak lebih dari rentang 14 hari. Beruntung, belakangan ada temuan baru bahwa vaksin Sinovac justru lebih mampu membentuk antibodi bila rentang waktunya minimal 28 hari dan AstraZeneca minimal 12 minggu. Pencapaian kekebalan kelompok di Lampung juga mestinya jadi prioritas pemerintah pusat. Mengingat Lampung sebagai jembatan antara Jawa dan Sumatera bertugas menjadi tembok yang memotong persebaran COVID-19 di 2 pulau besar Indonesia. Jika kedudukan daerah punya hak dan nilai yang setara, toh pemerintah keliru bila hanya sibuk memedulikan Jawa dan Bali. Vaksinasi
menjadi target lebih penting ketimbang hanya mengubah-ubah istilah aturan pembatasan yang faktanya sangat berdampak bagi ekonomi warga. Di masa pandemi, semuanya harus dipacu. Kedisiplinan protokol kesehatan warga boleh terus ditagih, tetapi pemerataan dan keadilan dalam pemberian vaksinasi juga tak boleh pilih kasih. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Tajuk Lampung kali ini kita menyorot tentang berpacu ya antara penyembuhan dengan lonjakan pandemi, vaksin dan lonjakan pandemi. Itu kita gimana mengalahkan vaksin ini kan dengan herd immunity. Betul. Herd immunity itu dengan pandemi ini dengan vaksin gitu. Sementara vaksin kita masih kurang gitu. Makanya kita nyoroti bagaimana kita berpacu dengan pandemi ini. Oke, ini kan untuk Provinsi Lampung sendiri termasuk dalam wilayah dengan kasus yang cukup tinggi, bahkan di luar dari Jawa dan Sumatera, sehingganya Kota Bandar Lampung diterapkan PPKM level 4. Nah, bagaimana dari Lampung Pos sendiri menyikapinya? Bandar Lampung ini kan PPKM level 4, itu sebelumnya menjadi PPKM zona merah namanya ya, atau PPKM darurat namanya, level 4 itu karena zona merah. Nah ini lonjakannya luar biasa, bahkan terakhir kemarin Bandar Lampung tertinggi dengan angka 124 atau 142, saya kurangan pastinya gitu, cuman di atas 100. Nah ini artinya memang Bandar Lampung ini harus benar-benar bagaimana menerapkan PPKM level 4 dengan ada konsekuensinya, tapi ya level 4 harus pemerintah juga harus bersedia untuk menanggung konsekuensinya, yaitu dengan bantuan-bantuan sosial. Betul. Memberikan terutama mereka yang isolasi mandiri, di samping dengan orang-orang mampu yang harusnya mereka tergeraklah untuk rasa solidaritasnya membantu mereka yang masih kesusahan itu. Baik, solidaritas isolasi mandiri. Betul. Tentunya yang sedang digerakkan saat ini di Kota Bandar Lampung juga. Nah, ini kan bicara tentang herd immunity dengan adanya vaksinasi Bang Aan. Tapi kabarnya di Lampung sendiri termasuk yang kurang pasokannya. Ini apa kendalanya sebenarnya Bang? Itulah makanya memang di Lampung sendiri sampai saat ini kurang 12 juta vaksin, dosis vaksin ya yang kurang. Kita Lampung ini hanya baru 8% yang dosis 1-2 yang sudah dari target. Targetnya sekitar jumlah penduduk sekitar 5-6 juta, artinya herd immunity-nya 4-5 juta ya. Itu masih kurang 12 juta karena 5-6 juta itu dikali 2 ya. Dikali 2 dosis gitu. Nah, artinya ini memang harus pemerintah Lampung sendiri mestinya terus istilahnya menyengget meminta, memohon kepada pemerintah pusat agar jadi perhatian karena Lampung memang jadi penyangga. Oh baik, apalagi ternyata Lampung sendiri menjadi pintu gerbang. Betul. Dari Sumatera ke Jawa, begitupun sebaliknya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.